Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afifah Laura dengan NIM C1D12308, Program Studi Bisnis Digital. Di sini saya akan menjelaskan untuk mata kuliah Manajemen Strategik dan Business Evolution yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan 5 perusahaan Indonesia yang berhasil melakukan ekspansi dan sukses di pasar internasional. Yang pertama yaitu Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP, yaitu PT Indofood yang didirikan pada tahun 1990 dan telah menjadi salah satu produsen makanan terbesar di Indonesia. Yang awalnya hanya fokus pada pasar lokal, mereka mulai ekspansi global sejak awal tahun 2000-an. Sektor yang diambil yaitu sektor makanan dan minuman, ekspansi kepada beberapa negara yaitu Asia Tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Timur Tengah seperti Arab Saudi, UAE, lalu Afrika seperti Nigeria, Ghana, Kenya, lalu juga tersedia di Australia seperti Eropa dan Amerika Utara. Produk utamanya yaitu Indomie dengan berbagai varian, lalu Supermie, Sarimie, Popmie, dan terakhir yaitu dairy product seperti Indomilk. Nah, strategi yang digunakan untuk ekspansi kali ini yaitu adaptasi produk sesuai dengan selera lokal. Contohnya seperti varian mie goreng yang sangat sukses di pasar global. Lalu sertifikasi halal untuk pasar muslim global. Dan lalu ketiga, pendirian pabrik di Nigeria untuk menguasai pasar Afrika. Dan terakhir, akuisisi distributor lokal untuk memperkuat jaringan distribusi. Bukti kesuksesannya yaitu penjualan global mencapai 1,9 miliar bungkus mie instan per tahun. Di Nigeria, Indomie menguasai 70% market share. Di pertumbuhan penjualan internasional rata-rata 15% per tahun, Indomie sudah menjadi generic term untuk instant noodles di beberapa negara Afrika, dan yang terakhir masuk dalam 3 besar produsen mie instan dunia bersama Nissin dan Lotte. Yang kedua yaitu Gojek atau Goto Group yang didirikan sebagai layanan ojek via call center pada tahun 2010 yang berkembang menjadi aplikasi pada 2015 dan mulai ekspansi regional pada 2018 setelah mendapatkan funding besar. Sektor yang digunakan di sini adalah sektor teknologi dan layanan digital. Ekspansi ke beberapa tempat yaitu Vietnam, Singapura, Thailand, Filipina. Layanan utamanya yaitu transportasi online seperti GoRide, GoCar, pengiriman makanan seperti GoFood, pembayaran digital atau GoPay, pengiriman barang atau GoSend, dan yang terakhir layanan digital lainnya. Strategi ekspansi yang digunakan yaitu lokalisasi brand seperti Go Vietnam, bukan memaksakan nama Gojek, akuisisi dan partnership dengan pemain lokal, adaptasi layanan sesuai dengan kebutuhan pasar lokal, pendekatan multi layanan dalam satu aplikasi, dan yang terakhir investasi besar dari Google, Tencent, dan Astra International. Bukti kesuksesannya yaitu valuasi menembus kurang lebih 10.000 US dollar miliar dan ditambah dengan menjadikannya dekakorn pertama di Indonesia. Lebih dari 170 juta pengguna di Asia Tenggara. Merger dengan Tokopedia membentuk Goto Group dengan valuasi kurang lebih 18 US dollar miliar dan lebih dari 2 juta driver terdaftar di jaringan regional. Di Vietnam menjadi layanan ride-hailing kedua terbesar setelah Grab. Kasus ketiga yaitu Mayora Indah yang berdiri sejak tahun 1977 yang mulai fokus ekspansi global sejak awal 2000-an. Transformasi dari perusahaan biskuit lokal menjadi pemain global makanan ringan. Sektor yang digunakan yaitu sektor makanan dan minuman. Ekspansinya ke beberapa seperti lebih dari 90 negara di 5 benua. Pasar utamanya yaitu Filipina, India, China, Thailand, Malaysia, Timur Tengah, Amerika. Dan memiliki kantor di Filipina, India, China, Thailand, Vietnam, Singapura, dan US. Produk utamanya yaitu Kopiko, Beng Beng, Biskuit Roma, Energen, dan Torabika. Strategi ekspansinya yaitu fokus pada produk ikonik dengan formula konsisten, penetrasi pasar dengan harga terjangkau, kampanye marketing yang kuat, membangun jaringan distribusi yang luas melalui partnership global, serta investasi pada produk lokal di negara target utama. Bukti kesuksesannya yaitu 50% pendapatan Mayora berasal dari ekspor. Kopiko menjadi permen kopi nomor 1 di India, Filipina, dan beberapa negara Asia lainnya. Kopiko adalah permen kopi pertama yang dibawa ke stasiun luar angkasa internasional oleh astronot Rusia. Pertumbuhan ekspor 20-25% per tahun dalam 5 tahun terakhir. Dan yang terakhir, brand value perusahaan meningkat 300% dalam dekade terakhir.
PT Sinarmas Agro Research and Technology atau SMART, yaitu bagian dari Sinarmas Group yang didirikan pada tahun 1962. SMART sendiri berdiri pada 1992 dan mulai ekspansi global agresif sejak tahun 2005. Sektor yang digunakan yaitu sektor perkebunan dan kelapa sawit. Ekspansinya yaitu ke Cina, India, Eropa, Pakistan, Bangladesh, Afrika. Produk utamanya di sini yaitu minyak goreng yang bermerek Vilma, margarin dan shortening, biodiesel, chemical product, minyak sawit mentah atau CPO untuk industri. Strategi ekspansinya yaitu integrasi vertikal penuh dari perkebunan hingga produk konsumen, sertifikasi berkelanjutan RSPO untuk memenuhi standar internasional, investasi R&D untuk produk bernilai tambah tinggi, joint ventures dengan perusahaan lokal di pasar target, serta akuisisi pabrik refinasi di negara tujuan untuk menghindari tarif impor. Bukti kesuksesannya di sini yaitu mendapatkan ekspor mencapai kurang lebih 7 miliar US dollar per tahun, menguasai sekitar 10% pasar minyak sawit global. Pabrik refinasi di China mencapai kapasitas 1 juta ton per tahun, peningkatan margin keuntungan 15% setelah fokus pada produk bernilai tambah tinggi, dan yang terakhir sertifikasi RSPO 100% untuk seluruh rantai pasok, meningkatkan eksploitabilitas global. Dan yang terakhir yaitu Wardah atau PT Paragon Technology and Innovation yang didirikan pada tahun 1999 oleh Nur Hayati Subakat sebagai brand kosmetik halal yang memulai ekspansi internasional pada 2018. Sektornya di sini yang digunakan yaitu kosmetik dan perawatan kulit. Ekspansi ke beberapa negara seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam, Jepang, serta adanya rencana ekspansi ke Turki dan Amerika Utara. Produk utamanya yaitu kosmetik halal, skincare, personal care, parfum, dan deodoran halal. Strategi ekspansinya yaitu positioning unik sebagai brand kosmetik halal premium dengan harga terjangkau. Fokus pada pasar musim global, kolaborasi dengan fashion designer dan influencer lokal di negara. Adaptasi formula untuk iklim dan jenis kulit lokal, digital marketing yang kuat melalui sosial media. Bukti kesuksesannya yaitu pertumbuhan penjualan 30% per tahun di pasar internasional, market share 40% di segmen kosmetik di halal Malaysia, sertifikasi halal internasional dari Jakim, dipilih sebagai official makeup partner untuk Malaysia Fashion Week dan Dubai Modern Fashion Week. Omset global mencapai kurang lebih 100 juta US dollar dengan kontribusi ekspor sekitar 25%. Sekian PPT dari saya dan presentasi saya hari ini. Saya harapkan apa yang dapat saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.